Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Bet2 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, saya Dita Arya Putri, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Kota Solo. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor peserta 1372 16 00 02 00 dengan nomor induk mahasiswa 25 60 10 12 02 91. Pada video ini saya akan mempersembahkan praktek mengajar yang dilaksanakan pada hari Selasa 7 Oktober 2025 di kelas 10 T4 dengan materi peran Syu'abul Iman dalam menata kehidupan dengan menerapkan model TPACK. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ananda perwakilan kelas untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Silahkan Muhammad Abdul Latif. Wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma salbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Nah, baik. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Sehat? Sehat. Lah, baiklah. Ibu akan mencek kehadiran Ananda hari ini. Siapa saja Ananda yang tidak hadir hari ini? Cek Ananda satu persatu. Silahkan nanti Ananda bersuara dan angkat tangan. Aldefra Pratama Zisti, Apria Saputra, Benisia Zaki Mahardika, Vanessa Agustin, Farel Nofrianto, Gion Gozali Imron, Hadiansa Hafiz, Hamad Dani. Nah, berarti kelas kita ada sekitar 3 orang yang tidak hadir. Baiklah, sebagai rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ananda semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, malah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Jaya Raya. Nah, silakan Ananda duduk kembali. Seperti biasa, marilah kita membaca Al-Quran terlebih dahulu atau bertadarus sebelum memulai pembelajaran. Silakan Vanessa membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Yang lain menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal jawfil bisyai'in minal jawfil wal ju'in wa naqshim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Nah, sekarang coba Ananda amati Quran surat Al-Baqarah ayat 25 yang ada di depan. Silakan Ananda amati terlebih dahulu. Silakan. Kemarin kita belajar tentang iman kepada Allah di pembukaan Syu'abul Iman mengenai rukun iman. Nah, kita lihat, kita hubungkan dengan pembelajaran kita hari ini. Mengapa iman itu sangat penting dalam hidup kita? Ya, silakan Vanessa. Memberi arah dan tujuan hidup. Iman membuat seseorang tahu untuk apa ia hidup dan kemana tujuan hidupnya. Dengan iman, manusia menyadari bahwa hidup memiliki makna dan tidak sekedar mencari kesenangan duniawi. Ada yang lain? Mengapa iman itu sangat penting dalam hidup kita? Ayo Gion. Menumbuhkan ketenangan batin, Bu. Orang yang beriman memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi adalah atas kehendak Allah. Ya. Ada lagi satu orang lagi. Ya, silakan Neira. Ya, terima kasih. Nah, silakan Ananda berdiri untuk melatih fokus kita. Marilah kita melakukan ice breaking. Namanya tepuk janji kokoh. Silakan Ananda berdiri. Nah, ya. Nah. Semangat bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, silakan duduk. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Materi kita mengenai peran Syu'abul Iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu
siswa mampu mengidentifikasi makna syu'abul iman. Nah, yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi syu'abul iman ke dalam kategori iman dalam hati, iman dalam perkataan, dan iman dalam perbuatan. Nah, selanjutnya siswa mampu memberikan contoh konkret syu'abul iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan memahami ini, Ibu berharap kalian bisa mewujudkan syu'abul iman ini dalam tindakan sehari-hari. Silakan Ananda amati video yang Ibu tampilkan di depan. Silakan diamati ya. Sudah Ananda amati video tadi. Menurut Ananda, apakah berkata jujur dalam video tersebut mudah? Bagaimana agar kita selalu jujur dalam setiap keadaan? Ya, silakan Hadi. Berkata jujur tidak terlalu mudah karena kadang kejujuran bisa membuat kita merasa takut. Misalnya takut dimarahi, takut disalahkan, atau takut kehilangan sesuatu. Namun kejujuran tetap harus dijaga karena jujur adalah sifat orang beriman dan termasuk bagian dari syu'abul iman atau cabang iman, yaitu cabang iman yang berhubung. Yang Ananda lihat itu mengenai video tentang kejujuran. Kejujuran itu dia membuahkan apa? Kesempurnaan. Bisa saja tadi si Budi membelanjakan uangnya karena dia memang butuh uang, tapi karena dia ingat pesan ibunya dan dia juga ingat salah satu cabang syu'abul iman, yaitu untuk kejujuran, sehingga kejujurannya tadi membuahkan hasil. Nah, baik, Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai peran syu'abul iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian dari syu'abul iman. Lah, kita lihat di sini. Syu'abul iman itu artinya cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman ini adalah ajaran-ajaran yang harus kita amalkan, atau yang harus diamalkan oleh manusia, yaitu tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Nah, jadi di sini itu untuk pengertian syu'abul iman. Nah, kita lihat dalil tentang syu'abul iman di sini. Dalil tentang syu'abul iman itu yang diriwayatkan oleh Muslim. Lah, kita lihat di sini untuk terjemahannya dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Atau yang lebih sering kita ketahui atau pendapat para ulama yang lebih banyak itu cabang iman itu sekitar 77 cabang. Dan cabang iman yang paling tinggi itu adalah apa? Mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Sedangkan cabang iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan atau menyingkirkan duri dari jalan, dan malu juga termasuk bagian dari iman. Ini adalah dalil tentang syu'abul iman. Ini dasar kita belajar tentang syu'abul iman. Nah, kita lihat di sini nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam syu'abul iman. Yang pertama itu adalah nilai yang berkaitan dengan Allah dan Rasul-Nya.
Yang pertama itu adalah mengimani Allah. Yang kedua mengimani Nabi dan Rasul. Yang ketiga cinta kepada Allah. Yang keempat takut akan azab Allah. Yang kelima berharap nikmat Allah, dan yang selanjutnya berserah diri kepada Allah. Ini adalah hablum minallah. Nah, yang kedua yaitu nilai yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang pertama itu adalah berhati-hati dalam berkata. Lah ketika Ananda melakukan atau berbicara, Ananda harus dipikirkan terlebih dahulu, apakah perkataan kita ini menyakiti orang lain atau tidak. Lah selanjutnya menjaga farji. Apa itu menjaga farji? Menjaga kemaluan awak. Lah kemaluan ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi yang bertanggung jawab penuh terhadap diri awak itu memang kita. Lah selanjutnya makan dan minum yang halal. Lah makan dan minum yang halal ini, yang pertama itu halal cara mendapatkannya, yang kedua halal cara mengerjakannya atau halal cara pembuatannya. Dan yang ketiga itu adalah tidak menggunakan pakaian dan wadah yang dilarang. Maksudnya tidak menggunakan pakaian yang kurang sopan atau tidak menggunakan hiasan yang berlebihan. Nah, selanjutnya menahan diri dari perbuatan terlarang. Apa contohnya menahan diri dari perbuatan terlarang? Mencuri. Selanjutnya memakai narkoba. Selanjutnya apa lagi? Berzina, berpacaran, dan banyak lagi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Iman yang berkaitan dengan lisan. Yang pertama itu adalah membaca kalimat talbiyah. Yang kedua membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mempelajari ilmu pengetahuan, berdoa kepada Allah. Dan selanjutnya yang ketiga cabang iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, kita lihat di sana menjaga kebersihan, melaksanakan salat fardu dan salat sunnah, sedekah dan zakat, menghormati tamu, memerdekakan hamba. Silakan Ananda bikin kelompok. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bikin kelompoknya. Silakan dibikin sesuai yang. Nah, Ananda sudah berada di dalam kelompok masing-masing. Nah, tugas Ananda hari ini. Nah, ini Ananda sudah berada di kelompoknya masing-masing. Tugas Ananda yang pertama itu adalah membuat poster menggunakan aplikasi digital. Silakan Ananda pilih materi yang berkaitan dengan Syu'abul Iman yang Ibu jelaskan tadi. Silakan Ananda bekerja di dalam kelompok. Edit, coba diedit di Canva. Ayo, di Canva. Bagus. Silakan dikerjakan. Tentang kelola emosi. Silakan. Nah, ini kelompok 1 tentang apa? Membuang sampah pada tempatnya Ya, berarti adalah jaminan iman. Ya, berarti cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, perbuatan berarti itu termasuk kepada mensucikan diri dan mensucikan lingkungan. Kelompok 1 untuk mempresentasikan poster yang Ananda bikin. Silakan kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuang sampah pada tempatnya adalah cerminan iman. Membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga bagian dari amal soleh yang memberikan keimanan seseorang. Dalam ajaran Islam, iman tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan nyata yang membawa manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Kaitan dengan sul albul iman. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, iman itu memiliki lebih dari 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu. Itu termasuk salah satu cabang iman. Dari hadis ini, membuang sampah pada tempatnya termasuk dalam cabang iman, yaitu izalatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan, karena sampah yang berserakan bisa mengganggu kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan orang lain. Maka menjaga kebersihan lingkungan berarti ikut menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala dan peduli terhadap sesama. Pesan moral: 1. Orang beriman selalu menjaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. 2. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita menunjukkan iman yang aktif, iman yang tepat dalam tindakan. 3. Lingkungan yang bersih mencerminkan hati dan iman yang bersih. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dari judul poster pengelola emosimu. Isi atau makna poster: mengelola emosi berarti mampu mengendalikan diri dari kemarahan, kebencian, dan perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Dalam Islam, mengendalikan amarah termasuk bagian dari akhlak terpuji dan menjadi salah satu cabang. silakan disimak. Seseorang yang beriman sejati tidak mudah marah atau berbuat kasar, tetapi bersabar dan menahan diri ketika emosi muncul. Kaitan dengan soal beriman, dalam hadis Rasulullah SAW, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai berbuat, tapi orang kuat adalah yang mampu menahan amarah. Hadis riwayat. Itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Anda sudah mendengar tadi
penampilan mengenai poster dari teman-teman Ananda. Ananda sudah menggunakan salah satu teknologi pembuatan ini melalui Canva tadi. Nah, kira-kira masih ada materi hari ini yang belum Ananda pahami? Ada pertanyaan untuk materi yang Ibu sampaikan dan yang teman-teman Ananda tampilkan tadi? Ada? Tidak. Nah, kita lihat. Jika Ananda sudah paham, Ibu akan menyampaikan simpulan tentang poin-poin kita pada siang hari ini. Syu'abul iman itu yang pertama, dia adalah cabang-cabang iman yang kita implementasikan dalam tindakannya nyata sehari-hari. Selanjutnya cabang-cabang iman ini dia berjumlah sekitar 77 cabang yang terbagi dalam 3 cabang besar. Cabang iman yang berkaitan dengan hati, cabang iman yang berkaitan dengan lisan, dan cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Nah, untuk cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan cabang iman yang berkaitan dengan hati tadi sudah Ananda buatkan salah satu posternya, yaitu cabang iman yang berkaitan dengan hati itu adalah kelola emosimu. Berarti itu adalah cabang iman yang berkaitan dengan hati. Nah, yang kedua ada tadi cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu adalah sholat. Sholat ini adalah bagaimana kita melaksanakan sholat, melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan sholat sunnah yang lain. Itu merupakan cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Dan yang ketiga tadi membuang sampah pada tempatnya. Hari ini bersih, hari esok sehat. Itu ya. Jadi kalau hari ini kita bersih, berarti hari esok kita juga sehat. Itu juga merupakan cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Nah, selanjutnya kalau Ananda sudah paham, Ibu akan memberikan evaluasi hari ini melalui Yground atau quizzes. Silahkan Ananda buka grupnya. Ibu akan mengirimkan kode untuk Yground di grup Ananda. Ananda buka di Google ataupun Ananda buka di Chrome. Nah, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Di sana nanti akan terlihat poin Ananda dan juga akan terlihat peringkat berapa Ananda di kelas ini saat mengerjakan tugas itu. Pelajaran hari ini hampir selesai. Baiklah, Ibu akan menyampaikan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, pembelajaran kita di minggu ke depan nanti berkaitan dengan materinya perilaku mazmumah. Nanti perilaku mazmumahnya ada di sana hasad, dengki, iri, berfoya-foya. Itu nanti pembelajaran kita minggu besok. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa selesai pembelajaran. Silakan dipimpin Abdul. Iqra hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan keluar lagi.